Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Sri Rahayu selaku pengampu dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan tak lupa teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mildan Yunis sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadian Akbar dan rekan saya Salihah Silvira Diva. Pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai kebenaran dan sikap ilmiah berpikir sistematik. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri satu, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Dalam bab kebenaran dan sikap ilmiah berpikir sistemik kita memiliki 5 submateri, yaitu 1. Berpikir sistemik, 2. Ciri-ciri sistem, 3. Karakteristik berpikir sistemik, 4. Faktor yang mempengaruhi, dan 5. Konseptual framework. Langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu berpikir sistemik. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pendapat dari beberapa ahli, yakni yang pertama Jujun S. Surya Sumantri yang berpendapat yakni sistem dapat diartikan sebagai sebuah wujud keseluruhan dari suatu objek penelaahan di mana unsur dari objek tersebut berhubungan satu sama lain dalam suatu jalinan yang teratur. Yang kedua yakni dari Gardner dan Briggs sebagai suatu cara yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi, apakah untuk seluruh masyarakat atau untuk sebagian masyarakat? Briggs sendiri mengatakan sistem sebagai rencana kerja yang terpaduan dan semua komponen sistem yang dirancang untuk memecahkan suatu kebutuhan tertentu. Jadi dapat disimpulkan dalam arti yang sederhana, sistem mengandung pengertian bahwa wujud sesuatu adalah merupakan totalitas dari seperangkat komponen yang tergantung dalam satu jalinan yang teratur dalam proses kegiatan menghasilkan suatu tujuan tertentu. Kita langsung lanjut ke submateri kedua, yaitu ciri-ciri sistem. Dari beberapa pengertian tentang sistem tersebut di atas dapat diungkapkan bahwa sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem bertujuan bersama dan berorientasi pada tujuan itu. Kedua, tujuan sistem dapat dijabarkan kepada beberapa fungsi. 3. Sistem memiliki komponen-komponen yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 4. Komponen-komponen sistem saling berkaitan dan tergantung satu sama lain. 5. Sistem memiliki aspek keterpaduan antar komponen. 6. Sistem memiliki mekanisme umpan balik. Dan yang terakhir, yaitu memproses masukan atau input menjadi keluaran atau output.
Untuk submateri selanjutnya yaitu karakteristik berpikir sistem. Pendekatan sistem atau berpikir sistemik memiliki beberapa karakteristik ditinjau dari 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, aspek ontologi. Di aspek ini ada tiga karakteristik. Yang pertama, pendekatan holistik atau menyeluruh. Kedua, mulai dari keseluruhan kemudian dibatasi. Tiga, dimulai dari latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang telah diperoleh. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek epistemologi. Dalam aspek ini terdapat juga 3 karakteristik, yaitu yang pertama menggunakan model untuk memudahkan analisis. Yang kedua, sifat keseluruhan lebih diperhatikan daripada pendekatan analitik dan atomistik. Yang ketiga, logika sistem merupakan konsep dasar dalam kegiatan inquiry atau mencari tahu. Yang ketiga yaitu aspek asiologi. Aspek ini memiliki karakteristik menguraikan tercapainya tujuan sistem secara sistemik atau runtuh. Untuk submateri selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Faktor yang mempengaruhi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses dalam problem solving, yaitu motivasi. Motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. 2. Kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah dapat menyesatkan kita. Bila kita percaya bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan kekayaan material, kita akan mengalami kesulitan ketika memecahkan penderitaan batin kita. Kerangka rujukan yang tidak cermat menghambat efektivitas pemecahan masalah. 3. Kebiasaan. Kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja. Atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. Ini menimbulkan pemikiran yang kaku. Rigid mental set. Lawan dari pemikiran yang fleksibel. Fleksibel mental set. Keempat, emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tanpa sadar terlibat secara emosional. Emosi ini mewarnai cara berpikir kita sebagai manusia yang utuh. Kita tidak dapat mengesampingkan emosi. Tetapi bila emosi itu sudah mencapai intensitas yang begitu tinggi sehingga menjadi stres, barulah kita menjadi sulit untuk berpikir efisien. Yang terakhir yaitu conceptual framework. Pemodelan pada tingkat metodologi sistem terbagi 2, yaitu hard system metodologi HSM, seperti teknik operasional, riset, dan sistem dinamis, serta soft system metodologi SSM. Namun sering juga dimanfaatkan keandalan sistem dinamis dari HSM untuk analisis sebab akibat berdasarkan hal tersebut. Maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode SSM. Secara sederhana, pendekatan metode SSM dapat digambarkan sebagai terlihat pada gambar. Kami juga membuat materi ini mendapat referensi dari PDF berikut. Selesai sudah penjelasan materi kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih kepada para presentator yang sudah menjelaskan materinya. Baiklah, kita akan pindah ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dalam hal ini dibuka 2 sesi dengan masing-masing 2 penanya. Baik, kepada teman-teman disilahkan. Izin bertanya.
Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Indira Halimatul Azharo. Saya ingin bertanya, salah satu slide ada judul sistem memiliki mekanisme umpan balik. Nah, yang dimaksud dengan sistem memiliki mekanisme umpan balik itu seperti apa? Terima kasih. Baik, penanya selanjutnya dipersilahkan. Izin bertanya, nama saya Firza Utami. Tadi di slide ada pendekatan holistik dan tolong jelaskan yang dimaksud pendekatan holistik dan bagaimana pendekatannya. Terima kasih. Baik, kita beri waktu untuk materi supaya menentukan jawabannya. Sekarang kita lanjut ke sesi 2. Kepada teman-teman dipersilahkan. Apa yang dimaksud mekanisme umpan balik? Apa yang dimaksud pendekatan? Baik, pemateri, apakah sudah ada jawabannya? Sudah. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang ini mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik yaitu mekanisme pengaturan terhadap suatu sistem fisik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mekanisme ini berusaha untuk mempertahankan keadaan tertentu dari sistem yang dikendalikan. Apakah bisa diterima untuk penanya? Ya, terima kasih. Pengertian ini. Ya, contoh kali pengertian aja. Ini meluaskan konsekuensi. Untuk penanya kedua, pengertian dan contoh pendekatan holistik.
Pengertian pendekatan holistik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh. Dengan mengembangkan suatu potensi manusia yang mencakup potensi sosial, emosional, potensi intelektual, potensi moral, karakter, kreativitas, dan spiritual. Dan untuk contoh Tadi diulang. pengertian pembelajaran holistik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan suatu potensi manusia yang mencakup potensi sosial, emosional, potensi intelektual, potensi moral, kreativitas, dan spiritual. Dan untuk contoh pendekatan holistik. Contoh pendekatan holistik, antropologi. Contoh tentang proses pendekatan holistik dalam bidang kajian ilmu antropologi, misalnya saja memahami tentang adanya berbagai bentuk pakaian, gaya rambut, dan perhiasan yang dianggap menjadi bagian dari budaya material. Tetapi kesesuaian mengenakan pakaian tertentu untuk acara tertentu mencerminkan budaya non-material. Baik, terima kasih. Selanjutnya dibuka sesi 2 untuk tanya jawab. Izin Kepada bertanya. teman-teman dipersilakan. Izin bertanya. Kenapa saya merahnya karakteristik yang ditinjau dari 3 aspek. Dalam aspek di dalam epistemologi ada pendekatan analitik dan atomistik. Boleh dari analitik dan atomistik. Terima kasih. Persilahkan ada penanya selanjutnya.
Mungkin pertanyaan pertama di sesi 2 ini akan saya jawab terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi, apa itu pendekatan analitik dan atomistik? Pendekatan analitik yaitu metode penyelesaian model matematik dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Sedangkan pendekatan atomistik yaitu pola berpikir secara parsial memisahkan sesuatu bagian dengan bagian lainnya. Apakah bisa diterima untuk penanya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tersebut, maka berakhirlah diskusi dari kelompok 5. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari topik yang kita bahas pada hari ini yang akan disampaikan. Kesimpulan Bapak sampai akhir. Baik. Kesimpulannya bahwa kebenaran itu bukanlah merupakan satu kali jadi selesai mutlak, absolut, tertutup, dan kejum dan normatif historis untuk diulang-ulang sebagai hafalan. Kemudian dengan memahami sesungguhnya kebenaran ilmiah akan menjadikan individu menurut profesi, disiplin ilmu, dan cara masing-masing individu untuk menjadikan kebenaran ilmiah bukan sebagai tujuan, melainkan sarana untuk semakin memanusiakan manusia dan sesama serta semakin mendekatkan diri dengan sang kebenaran tertinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Melinda Nurwili sebagai moderator dan saya Muhammad Fardan Akbar sebagai pemateri pertama dan rekan saya Alisa Silvana Diva mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kami meminta maaf apabila ada salah kata maupun materi yang kita bawakan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.